Serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan kami mau optimis. Kami tidak mau berpikir salah. Kamu tidak mau berpikir negatif. Kamu tidak mau berpikir pesimis. Karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus Kristus, kerjakan karyamu yang lebih hebat lagi dalam umatmu dalam minggu yang baru ini. Memasuki hari yang baru, minggu yang baru ini, Tuhan tolong. Biar Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk stand up. Untuk tetap berdiri teguh dalam situasi apapun. Dan Tuhan juga memberikan pada kami hikmat untuk menemukan jalan keluar dari segala kesulitan yang kami sedang hadapi. Inilah yang membuktikan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Antara orang yang cinta Tuhan dengan orang yang cinta Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa biar setiap umat-Mu boleh mengalami perjalanan iman yang semakin hari semakin teguh. Hindari mereka dari keputusan yang keliru. Hindari setiap umat-Mu dari perbuatan yang bodoh. Dan biarlah kasih karunia-Mu menghujani setiap kami dengan kebaikan dan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Berbicara buat kami semua, sampaikan isi hati-Mu. Biar kebenaran-Mu membukakan wawasan kami. Memberikan pada kami direction. Apa yang harus kami kerjakan dalam minggu yang baru ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, tema daripada bulan ini kita mengambil tema tentang kesetiaan. Jadi kalau sudah sedang dengan sebuah judul khotbah, saya beri khotbah dengan tema berkat kesetiaan bagian pertama. Baik saudaraku, hubungan akan menentukan masa depan kita. Hubungan yang berkualitas, masa depan berkualitas, kesehatan berkualitas, bahkan pekerjaan dan bisnis berkualitas. Tapi hubungan yang buruk akan menentukan kesehatan yang buruk. Akan menentukan pekerjaan dan masa depan yang buruk. Itu sebabnya saudaraku, yang paling iblis hancurkan yaitu hubungan. Yang iblis paling gak suka yaitu hubungan. Itu sebabnya Adam dan Hawa dirusak hubungannya dengan Tuhan. Itu sebabnya Kain dan Habel dirusak hubungannya antar saudara kandung. Karena memang hubungan melahirkan kualitas. Nah itu sebabnya kita perlu belajar di bulan relationship ini, di bulan Februari tentang hubungan. Dan salah satu mempererat hubungan yaitu dengan kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan berasal dari bahasa Ibrani atau emuna, atau bahasa Yunani artinya pistis, yang berarti dalam bahasa Indonesia artinya konsisten, stabil, iman, produktif, tetap teguh, tidak goyah, tidak bosan, dan tidak berubah dalam komitmen kepada Tuhan dan sesama meskipun menghadapi tantangan dan godaan. Itulah namanya artinya kesetiaan. Karena kesetiaan merupakan salah satu daripada buah Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23, kesetiaan adalah buah Roh Kudus nomor 7. Kita tahu ya bahwa 7 adalah angka sempurna, angka Tuhan. Jadi kalau salah satu hubunganmu mau berkualitas, pekerjaanmu berkualitas, kesehatanmu berkualitas, keuanganmu berkualitas, Anda harus punya kesetiaan. Dan kesetiaan adalah pribadinya Tuhan. Kesetiaan adalah karakternya Tuhan. Kesetiaan adalah memang hidupnya Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa mengkhianati. Tuhan tidak akan pernah bisa tidak setia sama manusia. 2 Timotius pasal 2:13. Jika kita tidak setia, ini yang menarik. Dia, yaitu Tuhan, tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi sekalipun Anda gak setia, Tuhan tidak bisa mengkhianati dirinya. Dan gak bisa mengkhianati saudara. Dia tetap setia. Ini merupakan kabar baik. Berkali-kali saudara jatuh, dia setia untuk mengampuni kamu. Berkali-kali kamu jauh dan lari dari Tuhan, dia tetap setia memberikan bahunya untuk kamu.
sekali kalau kau minta sesuatu sama Tuhan, dia tetap setia memberikan telinganya dan tangannya buat kita. Karena dia Immanuel. Tapi jangan pernah berpikir, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah berkhianat, jadi saya manfaatkan kebaikan Tuhan. Ini yang gak benar. Ini namanya melukai hati Tuhan. Ini yang namanya menyakiti hati Tuhan. Tuhan punya perasaan. Kalau saudara dikhianati, kalau saudara diselingkuhi, pasti saudara sakit. Demikian hal yang sama Tuhan bisa alami ketika saudara mendua hati. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ciri-ciri orang yang setia. Yang pertama, mampu melipat gandakan karena kesetiaan harus bertumbuh. Yang kedua, menjaga janji dan komitmen. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh dan berpaling. Yang keempat, ciri-ciri orang setia, konsisten dalam berbuat baik. Dan yang kelima, ciri-ciri orang yang setia, tetap beriman dan bertahan hingga akhir. Nah, kita belajar minggu ini berkat daripada orang-orang yang setia. Yang pertama, berkat daripada orang setia, menerima perlindungan Tuhan. Nah, ini yang saya mau bahas kepada kita semua pada sesi saat ini tentang perlindungan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur 31 ayat 23. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang mengasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia, tetapi orang yang berbuat congkak diganjarkannya dengan tidak tanggung-tanggung. Kita bisa melihat di sini bahwa mengasihi Tuhan merupakan sebuah perintah Tuhan yang utama. Lebih utama daripada perintah-perintah yang lainnya. Lebih utama daripada mengasihi sesama. Makanya setelah kamu mengasihi Tuhan, Tuhan kasih perintah yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Jangan sampai kita kebablasan mengasihi sesama, lupa mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan merupakan hal yang utama. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Mazmur 31 ayat 23, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang menjadi umatnya. Karena Tuhan melindungi orang-orang yang setia kepadanya. Dan orang yang dengan sombong menolak dia, dihukumnya dengan keras. Pertanyaannya, kenapa Tuhan melindungi orang yang setia? Karena orang yang setia adalah orang yang mengasihi dia. Orang yang tidak mau mengkhianati dia. Orang yang tidak mau melukai dia. Itu sebabnya dia menjaga kita. Bagian kita, saudaraku, adalah mengasihi dia. Bagian Tuhan melindungi kita. Jadi ini seperti sebuah ikatan perjanjian. Waktu kamu lakukan bagian kamu mengasihi Tuhan, setia dan tidak melukai Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk melindungi kamu. Sebetulnya perlindungan itu gak usah saudara cari. Perlindungan itu diberikan kepada mereka yang tidak melukai Tuhan. Sekalipun nih, saudara punya bodyguard yang banyak, sekalipun saudara bisa bayar brigade perlindungan yang kuat, kalau Tuhan tidak lindungi, celaka juga. Jadi makanya perlindungan gak usah Anda cari. Itu bagiannya Tuhan. Ngapain kita meminta apa yang Tuhan berikan? Capek. Lebih baik saudara mengerjakan yang menjadi bagianmu. Itu mengasihi Tuhan, setia sama Tuhan, cinta Tuhan, tidak sakiti Tuhan. Maka dia akan lakukan bagiannya, melindungi kamu, meluputkan kamu. Makanya di sini dikatakan oleh firman Tuhan di bagian B, 23 bagian B, saudaraku, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi orang yang dengan sombong menolak dia, dihukumnya dengan keras. Orang-orang yang sombong gak perlu Tuhan. Orang-orang yang menjauh dari Tuhan akan mengalami ganjaran yang keras. Akan mengalami celaka yang bertubi-tubi. Saya melihat bahwa hari-hari ini perlindungan menjadi barang langka. Makanya orang berani bayar asuransi yang mahal. Orang berani bayar penerbangan yang paling bintang 5.
demi sebuah perlindungan. Tapi saya beritahu kalau saudara congkak, saudara berkata saya gak perlu Tuhan, saya gak perlu doa pagi, sorry. Saya gak perlu baca Alkitab, sorry. Saya gak perlu doa malam, sorry. Ayat firman Tuhan, orang yang congkak akan mengalami hukuman yang keras. Itu sebabnya saya sedang mau ajarkan kepada saudara. Di awal tahun ini, di akhir tahun lalu, ada begitu banyak kecelakaan dan musibah yang bertubi-tubi menyerang bukan cuma orang-orang papan bawah tapi papan atas. Termasuk juga artis-artis di Hollywood, rumahnya pada kebakaran. Menyadari bahwa perlindungan bukan dari materi. Perlindungan bukan dari orang-orang yang kuat. Saya teringat kecelakaan pesawat terbang pada waktu tanggal 5 September 2005. Pesawat penerbangan Mandala dari Medan menuju ke Jakarta. Pada waktu itu ada gubernur Sumatera Utara di dalamnya, yang membawa 2,3 ton durian, kalau saudara masih ingat itu. Pesawat itu berusaha untuk naik ke atas, tapi gak bisa naik. Lalu kemudian akhirnya berusaha naik lagi kali kedua. Akhirnya dia nabrak tembok dan pecah. 3. Waktu itu saudaraku, begitu banyak rumah dan bangunan dihantam sama pesawat itu sampai kebakaran. Dan karena dia berada di pemukiman warga, warga banyak sekali waktu itu nolong kapten yang sedang dalam keadaan masih bernafas dan minta tolong dalam keadaan berdarah-darah. Warga sempat lompat ke dalam pilot dan berusaha untuk mengeluarkan pilot tersebut dan buka dia punya seatbelt, tapi karena nggak tahu bagaimana cara pencetnya, sulit. Dan akhir ledakan mau terjadi. Akhirnya warga tersebut melari untuk menyelamatkan diri, membuktikan bahwa kita nggak bisa mengandalkan manusia untuk melindungi kita. Akhirnya pilot tersebut mati, kebakar karena ledakan. Itu sebabnya saya mau ajar kepada saudara bahwa pagi hari please, dengan segala kerenan hati, punya waktu saat teduh sama Tuhan. Karena orang yang punya kasih sama Tuhan, dia memberikan waktunya kepada dia. Kalau Anda mengasihi pasanganmu, pasti kamu memberikan waktu buat pasanganmu. Sama waktu kamu mengasihi Tuhan, kamu memberikan waktu yang terbaik sebelum kamu melakukan aktivitas kepada Tuhan. Itu sebab Yesus mengajarkan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? 60 menit saja sama Tuhan agar kamu jangan jatuh dalam cobaan, agar kamu jangan mengalami kecelakaan. Saat teduh yang saya mau ajarkan kepada saudara di pagi hari. Yang pertama, pakailah 10 menit pertama untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kemarin Tuhan lakukan. Dan hari ini yang Tuhan akan lakukan, lalu kemudian pakai untuk menyembah Tuhan. 10 menit berikutnya, dalam saat teduh saudara berdoalah untuk minta pengampunan Tuhan, pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan, kekuatan dan perlindungan Tuhan. Pakai 5 menit untuk berdoa. Lalu kemudian pakai 5 menit berikutnya, curahkan isi hatimu, unek-unekmu, bebanmu kepada Dia, permintaanmu kepada Dia. Lalu kemudian izinkan untuk Tuhan bicara. Coba tenang, karena Tuhan juga mau bicara. Jangan cuma kamu yang ngomong, jangan kamu yang sibuk nyanyi, tapi izinkan hening sebentar untuk Tuhan juga bicara sama kita. Karena kenapa kita menghadapi kesulitan? Karena sudah melakukan apa yang Tuhan tidak katakan. Makanya Anda menemukan kesulitan. Coba Anda melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan arahkan, apa yang Tuhan pimpin, pasti saudara akan tidak menemukan kesulitan. Karena Tuhan tahu liku-liku di depan saudara. Maka izinkan, sebelum Anda pegang HP, sebelum saudara membuka laptop, sebelum saudara masuk ke kamar mandi, berikan waktu untuk Tuhan bicara. Lalu 20 menit berikutnya, membaca firman, 1 pasal paling tidak. Pelajari research dari terjemahan lainnya, highlight ayat-ayat yang jadi rema. Garis bawakan ayat-ayat yang
muncul. Lalu 20 menit berikutnya pakai untuk mencatat firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara pelajari. Tuliskan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang Anda pelajari. Lalu tuliskan berkat apa yang Anda terima. Lalu tuliskan perubahan apa yang Anda akan lakukan setelah Anda baca Alkitab ini. Lalu sekali lagi, dengar suara Tuhan. Dan diakhiri dengan bersyukur. Ambil momen untuk mendengar dan berbicara kepada Tuhan. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan setia dengan doanya, hubungannya dengan Tuhan. Karena iblis paling gak suka saudara bangun hubungan. Begitu saudara bangun hubungan, saudara jadi manusia berkualitas. Iblis gak suka saudara berkualitas. Ingat, peperangan kita saudaraku itu tiap hari. Godaan tiap hari. Masalah tiap hari. Kita gak bisa ketemu sama Tuhan cuma seminggu sekali. Bagaimana mungkin peperangan tiap hari, sedangkan hubungan kita seminggu sekali di gereja. Makanya kita gak pernah menang. Makanya kita jatuh terus. Kalau Anda tahu bahwa peperangan kita tiap hari, godaan kita tiap hari, maka yang kita perlu lakukan, hubungan kita lakukan tiap hari. Maka kemenangan tiap hari. Malam hari saya mau ajarkan pada saudara, sebelum saudara tutup mata, setelah selesai semua aktivitas saudara, ungkapkan 5 perkataan terakhir saudara sama Tuhan sebelum saudara terjamkan mata. Yang pertama, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, untuk perlindunganmu, untuk berkatmu, untuk orang-orang yang baik sama saya. Yang kedua, perkataan yang terakhir yang saudara perlu ucapkan di malam hari, Lord forgive me. Ampuni saya atas segala kesalahan yang saya berbuat dan saya perkatakan dan saya pikirkan. Gak ada manusia sempurna minta ampun sama Tuhan, karena kita gak tahu apakah kita dipanggil Tuhan malam hari atau tidak. Yang ketiga, Lord forgive my enemies. Tuhan ampuni musuh-musuh saya. Karena firman Tuhan mengatakan sebelum matahari terbenam, ampunilah musuh-musuhmu. Orang-orang bersalah kepada kita. Karena khotbah Yesus terbanyak. Pertama bicara kerajaan Allah, yang kedua bicara soal pengampunan. Karena kalau saudara gak mampu mengampuni, bagaimana saudara bisa melakukan firman Tuhan yang lain? Ayat dasar tentang pengampunan Anda gak bisa lakukan. Yang keempat, katakan, Lord, watch over me and my loved ones. Tuhan lindungi dan jaga saya dan orang-orang yang saya kasihi. Orang-orang bertalian darah dengan saya. Setiap malam berdoa untuk keluarga saya, untuk staf-staf saya, untuk para volunteer, untuk jemaat, dan semua aset yang dimiliki oleh semua pengerja dan jemaat. Setiap malam doakan itu. Karena saya tahu bahwa kita gak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan, 1 jam ke depan. Dan yang terakhir, sebelum saudara istirahat, Lord, I love you. Tuhan, saya mengasihi Engkau. Ambil momen untuk selalu memberi waktu kepada Dia di pagi hari dan di malam hari. Ingat, ada 3 level berkat. Level pertama yang paling rendah, yaitu berkat finansial. Finansial adalah berkat yang paling rendah dalam hidup ini. Karena finansial bisa dicari kapan saja, mudah didapatkan. Hilang, besok kita cari masih bisa dapat. Minggu depan kita cari bisa dapat. Hilang kerjaan, kita masih bisa cari. Kehilangan harta, kita masih bisa cari. Kehilangan HP, kita masih bisa beli lagi. Paling gampang. Makanya jangan sedih waktu kamu kehilangan harta. Itu gampang sekali. Waktu kamu kehilangan rumah, Anda ditipu dianya, Tuhan bisa gantikan. Yang kedua, level berkat yang lebih tinggi daripada berkat finance, yaitu berkat kesehatan. Berkat kesehatan perlu kita jaga makanya. Karena ada beberapa penyakit yang gak bisa diselesaikan dengan finansial. Makanya ini saya katakan ini berkat yang lebih tinggi dari finansial. Karena finansial bisa dicari kapan saja. Tapi kesehatan ada beberapa yang tidak bisa dicari oleh medis dan uang. Dan yang ketiga, berkat yang lebih tinggi, yaitu berkat perlindungan dan keselamatan.
Makanya orang berani bayar mahal dengan asuransi dan lain sebagainya demi sebuah perlindungan. Tapi sekali lagi, perlindungan hanya saudara bisa dapatkan waktu saudara mengasihi Tuhan. Hanya saudara bisa dapatkan ketika saudara setia sama Tuhan. Saya menyangka beberapa hari yang lalu di Pulau Santorini yang penuh dengan turis, pemerintah mengumumkan untuk evakuasi segera dari Pulau Santorini. Karena dalam sepekan, kurang dari sepekan, ada 7.000 gempa memukul Pulau Santorini. Orang bergegas, naik kapal, naik pesawat terbang, saudaraku, meninggalkan pulau itu. Sekarang pulau ini seperti pulau hantu yang sepi, kosong, ditinggalkan dengan banyak pengunjung. Bahkan 6 bulan yang lalu Santorini, orang-orang di sana merasa resek dengan turis yang bikin penuh dan sesak, susah jalan. Mereka berkata, kalau bisa ini turis jangan sering-sering datang ke sini. Gua nggak perlu lo. Apa yang terjadi? 6 bulan yang lalu, saudaraku, bulan Agustus, mereka sempat kesel melihat bahwa Santorini jadi jelek gara-gara turis. Slide berikut ya. Yang begitu menjubel. Tapi kemudian 6 bulan berikutnya, lu sombong, lu arogan, gua kasih gempa. Sekarang lu nangis gigit jari. Gak ada yang mau belanja, gak mau yang berkunjung. Jangan sombong, saudara. Jangan congkak. Hari ini lu kaya, Tuhan bisa bikin miskin mendadak. Hari ini lu berkelimpahan dengan customer dan klien. Besok Tuhan bisa bikin semua klien dan customer pergi. Makanya perlu di sini untuk kita mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi uangmu, bukan mengasihi hartamu. Bahkan yang lebih mengagetkan saya, bahwa dalam 1 bulan ini berita tentang kecelakaan penerbangan terus dipublikasi di media sosial. 2 hari lalu pesawat hilang di Alaska. 10 penumpang sampai sekarang masih belum ditemukan. Bahkan 6 Februari penerbangan dari pemerintahan Amerika mengalami kecelakaan hebat di pulau selatan dari Filipina. Bahkan 1 Februari minggu yang lalu ada 3 penerbangan yang jatuh di Amerika Serikat. Jet medis jatuh di Philadelphia. American Airlines bertabrakan dengan Black Hawk, helikopter Angkatan Udara Amerika. Lalu jet F-355 meledak di minggu yang sama. Bahkan bulan yang lalu 23 Desember pesawat komersial Jeju Air meledak juga gara-gara hanya cuma nabrak burung. Bayangkan, hal simple. Sampai teman saya panik yang sering traveling dan berdoa, tolong doakan, saya mau terbang. Kecelakaan pesawat ini, pesawat itu, kita gak bisa andalkan lagi pesawat bintang 5 atau pesawat yang paling bagus ngalami kecelakaan juga. Saya cuma berkata, selama kamu mengasihi Tuhan, Tuhan luputkan kamu. Pertanyaannya, apakah sudah memberi waktu sama Tuhan atau tidak? Apakah sudah setia sama Tuhan? Apakah sudah setia sama pasanganmu atau tidak? Karena kesetiaan itu harus seperti salib. Kesetiaan itu harus dilakukan seperti salib. Ada vertikal dan ada horizontal. Waktu kamu setia sama Tuhan, kamu juga harus bisa setia sama sesama. Waktu kamu setia sama sesama, kamu juga harus bisa setia sama Tuhan. Karena begini, kalau Anda gak bisa setia sama Tuhan yang sempurna, yang gak pernah bikin cacat, bagaimana mungkin Anda bisa setia sama orang yang punya banyak kekurangan? Kalau sama Tuhan saja yang tidak pernah bikin cacat sama kamu gak bisa setia, pasti kamu gak akan pernah bisa setia sama pasanganmu. Makanya penting di sini latih diri saudara untuk setia kepada Tuhan yang gak pernah cacat.
Tuhan yang sempurna. Maka kamu akan melatih dirimu untuk setia sama orang di sebelah kamu. Inilah hasilnya. Kamu akan mendapatkan namanya perlindungan. Saya buktikan pada saudara. Ada seorang yang betul-betul tahu bahwa perlindungan itu gak usah dicari. Perlindungan itu adalah akibat daripada orang yang setia sama Tuhan. Perlindungan itu adalah bonus, upah daripada orang yang cinta sama Tuhan. Orang tersebut adalah Daud. Saya ceritakan sama saudara, Daud, walaupun dia masih muda, kakak-kakaknya Daud disuruh untuk berada di tempat yang elit, sedangkan Daud disuruh tempat-tempat yang tidak elit seperti mengembalakan kambing domba. Yang dimana kelihatannya simple, kambing dan domba 2-3 ekor. Tapi ketahuilah ketika Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia selalu berhadapan dengan hewan yang buas. Itu sebabnya tiap kali dia pergi ke padang gembala, yang dilakukan dia bawa harpanya. Sementara domba-dombanya sedang makan, dia lihat, dia nyembah Tuhan. Dia setia dengan worship. Karena Daud setia sama worship, apa yang terjadi? Waktu Daud, saudaraku, ketemu sama Goliat, dia gak takut. Dia gak perlu persiapan latihan. Walaupun Saul berkata, pakai baju zirah untuk melindungi kamu dari pukulan ataupun pedang dari Goliat. Aku gak terbiasa. Aku terbiasa pegang harpa dan pegang ketapel. Dan betul, karena Daud sering menyembah Tuhan, sekali saudaraku, tembakan ketapel Goliat dilumpuhkan. Ini mustahil. Sekali pukulan. Sekarang petinju mana yang paling hebat di dunia yang sekali pukul bikin jatuh? Ini Daud. Dan yang menarik saudaraku, waktu Daud menjadi panglimanya Saul, lalu kemudian pada waktu itu muncullah wanita-wanita di Israel yang menyanyikan satu lagu baru, bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan belaskar-laskar. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan puluhan ribu. Inilah yang bikin Saul dongkol dan kemudian berubah menjadi sangat benci sama Daud. Kemudian saya coba teliti, saudaraku. Berapa kali Saul berusaha untuk membunuh Daud? 12 kali. Tapi 12 kali Tuhan luputkan Daud. Mari kita lihat di sini, 12 kali Saul menyerang dan berusaha membunuh Daud, tapi Daud tidak mendapat celaka. Pertama, Saul melempar tombak ke arah Daud 2 kali, luput. 1 kali luput masih bisa menghindar, ini 2 kali. Waktu nombak gitu nggak beritahu dulu, nggak kasih warning dulu, dia langsung tebas. Berikutnya, Saul mengutus Daud ke medan perang dengan niat membunuhnya. 2 kali Daud mengalahkan musuh tersebut. Berikutnya, Saul mengutus orang untuk menangkap dan membunuh Daud sampai 3 kali. Daud pun diluputkan. Berikutnya, Saul mengejar Daud secara langsung 5 kali. Tuhan meluputkan. 12 kali Saul berusaha untuk membunuh, Daud luput. Kalau diserang 1, 2 kali, 3 kali Daud luput normal. Ini 12 kali. Kalau luput itu betul-betul tangan Tuhan. Lalu kenapa tidak ada yang 13 kali Saul berusaha untuk membunuh? Karena Saul udah mati. Ini upah bagi orang yang jahat. Semakin kau jahat sama orang, kalau orang itu setia sama Tuhan, engkau makin dongkol karena Tuhan selalu luputkan orang itu. Makin jahat lagi kamu sama orang itu, kalau orang itu mengasihi Tuhan, kamu yang mati. Karena orang yang congkak, yang membenci sesama dan membenci Tuhan, tidak akan luput dari hukuman.
Makanya hati-hati waktu kamu jahat sama orang yang setia sama Tuhan. Hati-hati. Waktu kamu dongkol, waktu kamu iri, waktu kamu benci sama orang-orang yang cinta Tuhan. Hati-hati. Karena itu jadi bumerang buat kamu. Seperti Saul. Perlindungan gak perlu Anda minta. Perlindungan diberikan. Seperti Donald Trump. 1 kali ditembak meleset. 2 kali ditembak. Mau ditembak saudaraku, terbongkar. 3 kali mau ditembak, dibongkar lagi. Begitu udah 3 kali saudaraku, 3 kali udah antak konfirmasi. Karena 2-3 orang saksi itu bisa soal konfirmasi. Saya langsung berkata, calon presiden pasti jadi presiden. Betul. Karena kalau dia mati, memang bukan kehendak Tuhan dia jadi presiden. Kalau sampai dia ditembak berkali-kali, dia luput. Jelas itu tangan Tuhan. Mau siapapun jahat sama kamu, orang tuamu kah, pemimpinmu kah, temanmu kah, orang yang jahat kah, selama kamu setia sama Tuhan. Ingat, Daud diluputkan 12 kali, Donald Trump diluputkan 3 kali. Pasti Tuhan juga akan meluputkan saudara semua dari musibah dan malapetaka. Yang percaya katakan amin, dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada pagi hari ini hanya belajar bahwa orang yang congkak, orang yang tidak setia sama Tuhan dan sesama, tidak akan pernah luput dari ganjaran yang keras. Tapi orang yang cinta Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, setia sama Tuhan dan tidak melukai Tuhan dan sesama, akan dilindungi dari segala malapetaka. Mau berdoa setiap kami semua boleh dibawa kembali kepada hati Tuhan. Dalam hidup ini ada begitu banyak musuh-musuh, pergumulan-pergumulan, tantangan dan kecelakaan yang tidak pernah kami undang, dia bisa datang apa saja. Itu sebabnya bawa kami kembali kepada Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, mencintai Tuhan sepenuhnya, mengasihi Tuhan. Ampuni kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Bebaskan kami dari segala kejahatan. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh, berbalik 180 derajat. Untuk kembali setia sama Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Untuk kami selalu memberikan waktu pagi hari saat teduh. Siang hari ingat Tuhan. Untuk melakukan firman dan malam hari untuk mengingat akan kasih setia Tuhan. Dan kami lakukan ini bukan karena aturan agama, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami sangat tahu bahwa kami butuh Tuhan. Itu sebabnya, biarlah doa kami seperti doa daripada Musa. Jangan suruh kami berangkat kalau Tuhan tidak bersama kami. Jangan suruh kami bekerja dan melangkah kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Kami minta biar Roh-Mu memimpin langkah-langkah umat-Mu untuk terus berjalan dengan penuh keyakinan dan tidak ragu-ragu, tidak takut naik pesawat terbang, tidak takut untuk naik kapal laut, tidak takut untuk menghadapi hari-hari mereka, tidak takut pada musuh-musuh mereka, tidak takut kepada lawan-lawan mereka, tidak takut dengan orang-orang jahat. Biarlah pikiran yang optimis, pikiran yang benar, pikiran berkualitas, di mana Tuhan menyertai mereka itu tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Damai sejahtera Tuhan boleh memerintah di hati mereka secara berlimpah-limpah, sehingga mereka boleh menjalankan hari-hari mereka dengan efektif dan efisien. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan